Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-9 di mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan topik akuntansi untuk perusahaan dagang, tahap pencatatan pembelian. Selamat belajar. Sebelum membahas terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, kita harus mengetahui dulu karakteristik perusahaan dagang. Nah, di mana karakteristik perusahaan dagang ini berbeda dengan aktivitas perusahaan jasa. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu tercermin dari siklus operasi serta laporan keuangannya. Nah, yang pertama itu dari siklus operasinya. Nah, di mana siklus operasi itu adalah proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh atau diperoleh nanti sebagai piutang usaha. Nah, siklus operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang berbeda dalam hal bahwa perusahaan dagang harus membeli barang dagang untuk dijual kepada pelanggan. Nah, berikut ya siklus operasi untuk perusahaan dagang. Nah, dari gambar ini kita dapatkan bahwa di mana perusahaan itu harus membeli barang dagang sehingga terdapatnya aktivitas pembelian, lalu didapatkan produk. Nah, produk inilah yang akan dijual kepada pelanggan yang disebut dengan aktivitas penjualan. Nah, aktivitas penjualan itu dilakukan secara kredit sehingga timbullah piutang. Nah, karena adanya piutang berarti ada aktivitas penagihan untuk menghasilkan kas. Kalau di perusahaan jasa itu tidak ada aktivitas pembeliannya, jadi dia langsung ke ada produknya atau jasa, ada jasanya, lalu dijual, lalu didapatkan kas, baik didapatkan kas secara langsung maupun melalui piutang terlebih dahulu. Selanjutnya itu perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dilihat perbedaannya itu terlihat jelas di laporan laba rugi. Nah, kalau di perusahaan jasa itu di mana melibatkan jasa ke pelanggan. Pemberian jasa ke pelanggan. Dalam laporan laba ruginya, pendapatan atas pelayanan yang diberikan dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Lalu dikurangi dengan beban operasi yang muncul dalam penyediaan jasa. Nah, sehingga menghasilkan laba bersih. Jadi di perusahaan jasa ini di laporan laba ruginya itu pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasi menghasilkan laba bersih. Sebaliknya kalau misalnya perusahaan dagang itu di mana melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Awalnya perusahaan dagang harus membeli barang untuk dijual ke pelanggan. Nah, ketika barang tersebut dijual, pendapatan dilaporkan sebagai penjualan dan biayanya diakui sebagai beban yang disebut dengan beban produk penjualan. Nah, sehingga biaya barang-barang yang terjual itu dikurangkan dari penjualan dan menghasilkan laba bruto. Nah, selanjutnya baru laba bruto atau laba kotor ini yang dikurangkan dengan beban operasi yang menghasilkan laba bersih. Jadi di sini terlihat jelas ya laporan laba rugi dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu perbedaannya di dalam perusahaan dagang itu ada harga pokok penjualannya. Selanjutnya juga laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan itu juga terdapat perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang itu di dalam laporan posisi keuangannya terdapat akun yang dinamakan sebagai persediaan barang. Nah, persediaan barang ini merupakan sisa barang dagang yang belum terjual di akhir periode akuntansi. Nah, persediaan barang dagang dilaporkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan.
Karena terdapat perbedaan aktivitas perusahaan jasa dengan aktivitas di perusahaan dagang, maka terdapat beberapa akun yang menjadi tambahan di perusahaan dagang, di mana akun tersebut tidak terdapat di perusahaan jasa. Yang pertama itu akun pembelian, di mana digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang perusahaan. Selanjutnya, akun penjualan untuk menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Selanjutnya, persediaan, yaitu untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, harga pokok penjualan atau HPP, di mana untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Lalu, akun potong penjualan atau potongan tunai untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjualan kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu, akun retur penjualan itu untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian pesanan. Lalu beban pemasaran, yaitu akun digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir yaitu beban administrasi dan umum, yaitu beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Karena fungsi utama perusahaan dagang adalah menjual barang, dagang, atau persediaan yang dimilikinya, maka pencatatan dan perlakuan akuntansi atas persediaan yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh langsung terhadap keseluruhan proses akuntansi di perusahaan tersebut. Dalam melakukan pencatatan atas aktivitas perusahaan dagang, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode periodik, yaitu untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Metode ini paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Yang kedua, metode perpetual digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tapi nilai per transaksinya besar. Berikut merupakan akuntansi untuk perusahaan dagang dalam mencatat transaksi pembelian yang dibedakan berdasarkan metode periodik dan metode perpetual. Nah, di sini untuk transaksi pembelian berupa pembelian barang dagang tunai atau kredit. Nah, jadi di sini jurnalnya untuk metode periodik itu di debit ada pembelian. Lalu pada kreditnya itu ada akun kas atau utang dagang. Tergantung apabila dia tunai, kas, apabila dilakukan secara kredit, timbullah utang dagang. Lalu, untuk metode perpetual, di debit itu ada persediaan barang dagang, di kredit itu berupa kas atau utang dagang. Jadi di sini didapatkan dalam transaksi pembelian barang dagang, tunai atau kredit, metode periodik dan metode perpetual terdapat perbedaan di debitnya, di mana metode periodiknya itu terdapat pembelian di debitnya, sedangkan di metode perpetual di debitnya terdapat persediaan barang dagang. Lalu, transaksi yang kedua terkait dengan retur pembelian. Nah, retur pembelian dilihat di sini untuk metode periodik itu ada di debit, kas, atau utang dagang. Karena dia dibalikan atau dikembalikan pembelian itu, barang yang sudah dibeli, sehingga yang awalnya pembelian barang dagang tunai atau kredit itu berada
kas atau utang dagangnya itu berada di debit, ketika diretur atau dikembalikan, jadi dia berada di debit, kas atau utang dagang di debit. Lalu kreditnya terdapat retur pembelian. Untuk retur pembelian, pada metode perpetual, di debit terdapat kas atau utang dagang, lalu di kredit terdapat persediaan barang dagang. Nah, dilihat di sini bahwa perbedaannya itu terdapat di kredit, di mana metode periodik itu di kreditnya ada retur pembelian, sedangkan di metode perpetual di kreditnya ada persediaan barang dagang. Selanjutnya, jurnal untuk transaksi pembelian yang ketiga, yaitu untuk pembayaran utang dengan diskon pembelian. Nah, di mana di metode periodik, itu debitnya terdapat utang dagang. Lalu di kreditnya ada kas dan diskon pembelian. Jurnal untuk metode perpetual, di debitnya itu utang dagang juga, sama dengan metode periodik. Nah, di kreditnya itu terdapat kas dan persediaan barang dagang. Nah, dari jurnal ini didapatkan perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual itu terdapat di kreditnya, yaitu berupa perbedaan di antara diskon pembelian untuk metode periodik. Lalu untuk metode perpetual itu terdapat persediaan barang dagang di kreditnya. Itu ya perbedaannya. Lalu transaksi yang keempat terkait transaksi pembelian, yaitu beban angkut pembelian. Nah, jurnal untuk metode periodik, yaitu di mana di debitnya terdapat beban angkut pembelian. Di kredit itu terdapat kas. Lalu untuk metode perpetual, di debitnya terdapat persediaan barang dagang. Lalu di kreditnya terdapat kas. Jadi di sini untuk transaksi beban angkut pembelian dalam metode periodik dan metode perpetual terdapat perbedaan di debitnya. Di metode periodik itu debitnya beban angkut pembelian, sedangkan metode perpetual di debitnya jurnalnya persediaan barang dagang. Di slide sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan pencatatan transaksi pembelian. Nah, di slide ini kita membahas terkait dengan pencatatan transaksi penjualan, baik dengan metode periodik maupun metode perpetual. Nah, di transaksi yang pertama yaitu penjualan tunai atau kredit. Nah, untuk metode periodik itu jurnalnya, di debit itu terdapat kas atau piutang, tergantung apabila dia secara tunai maka di debit terdapat kas, apabila secara kredit penjualannya maka terdapat piutang. Lalu di sisi kreditnya terdapat akun penjualan. Nah, pencatatan transaksi penjualan tunai atau kredit untuk metode perpetual terdapat dua kelompok jurnal. Yang pertama mencatat penjualan, yang kedua itu mencatat harga pokok penjualan. Nah, jadi untuk jurnal yang pertama, di mana di debitnya itu terdapat kas atau utang. Di kreditnya terdapat penjualan. Jadi untuk jurnal yang pertama itu sama dengan jurnal yang terdapat di metode periodik. Nah, karena metode perpetual itu terdapat dua kelompok jurnal, selanjutnya dilanjutkan dengan jurnal harga pokok penjualan. Nah, jurnalnya itu di debit terdapat harga pokok penjualan, lalu di kredit itu terdapat persediaan barang dagang. Jadi, dalam transaksi penjualan tunai atau kredit di metode periodik dan metode perpetual itu terlihat jelas ya bahwa di metode periodik itu hanya terdapat satu kelompok jurnal, sedangkan di metode perpetual itu terdapat dua jurnal. Yang dimana metode perpetual terdapat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan.
Transaksi yang kedua terkait dengan penjualan yaitu retur penjualan, di mana di metode periodik itu mencatat di debit itu terdapat retur penjualan, di kredit itu terdapat kas atau piutang dagang. Jadi di metode periodik ini, dalam retur penjualan itu dia yang awalnya saat penjualan itu kan kas atau piutang itu di debit. Nah, sedangkan di transaksi retur penjualan itu kas atau piutangnya itu dihapuskan sehingga berada di sisi kredit. Kayak gitu ya. Lalu, untuk transaksi retur penjualan metode perpetual terdapat dua kelompok jurnal sama dengan transaksi penjualan tunai atau kredit atau pembahasan transaksi yang pertama terkait dengan penjualan. Itu kan terdapat dua kelompok jurnal. Nah, jurnal yang pertama itu terkait dengan retur penjualan. Nah, pencatatannya itu juga sama dengan metode perpetual, itu sama dengan metode periodik di kelompok jurnal yang pertama, yaitu di debitnya terdapat retur penjualan, di kreditnya terdapat kas atau piutang dagang. Nah, untuk kelompok jurnal yang kedua, itu dia membalikkan lagi harga pokok penjualan yang telah dicatat di transaksi penjualan. Nah, jadi untuk jurnal kelompok yang kedua yaitu di debitnya itu terdapat persediaan barang dagang, lalu di kreditnya itu terdapat harga pokok penjualan. Jadi dia menghapuskan transaksi jurnal yang terdapat di penjualan tunai atau kredit. Jadi dibalikan kayak gitu. Yang awalnya jadi debit berada di kredit, yang awalnya jadi kredit berada di debit kayak gitu ya. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjualan terkait dengan penerimaan uang atas piutang dengan diskon penjualan. Nah, untuk metode periodik itu di debitnya terdapat potongan penjualan dan kas, lalu di kreditnya itu terdapat piutang dagang. Nah, begitu juga dengan metode perpetual itu tidak ada bedanya, di mana di debit itu tetap terdapat akun potongan penjualan dan kas, lalu di kreditnya itu terdapat piutang dagang. Jadi, untuk transaksi penerimaan uang atas piutang dengan diskon penjualan, itu tidak terdapat perbedaan jurnalnya di antara metode periodik dan metode perpetual. Lalu, yang keempat, terkait dengan pencatatan transaksi penjualan mengenai beban angkut penjualan. Nah, metode periodik itu dan metode perpetual tidak terdapat perbedaan, di mana di debitnya sama-sama terdapat akun beban angkut penjualan, dan di sisi kreditnya itu terdapat kas. Jadi, kita tadi telah mencatat kesimpulan atau summary dari pencatatan transaksi baik dari pembelian dan penjualan. Nah, selanjutnya kita membahas lebih lanjut lagi mengenai kesimpulan atau ringkasan dari jurnal-jurnal tadi. Itu diaplikasikan ke contoh soal. Nah, yang pertama kita bahas yaitu transaksi pembelian dulu ya. Kita masuk ke soal terkait dengan transaksi pembelian. Nah, transaksi yang pertama terkait dengan transaksi pembelian, di mana di soal pada tanggal 3 Januari membeli barang dagangan secara tunai dari Bowen Company senilai $2.510. Nah, sehingga dapat dicatat dengan metode perpetual itu di sisi debit itu terdapat persediaan barang dagang. Nah, di sisi kredit ya, karena pembelian ini dilakukan secara tunai,
Jadi di sisi kreditnya pasti ada kas. Kas sebesar $2.510. Jadi begini ya, terkait dengan jurnal transaksi pembelian secara tunai. Nah, jurnal ini itu dicatat dengan metode perpetual. Nah, bagaimana jika dicatat dengan metode periodik? Dibahas di slide selanjutnya. Nah, transaksi yang sebelumnya itu jika dicatat dengan metode periodik, di mana di debit itu terdapat kenaikan pembelian sebesar 2.510. Di sisi kreditnya itu sama, bahwa terdapat akun kas sebesar 2.510. Nah, diingatkan kembali, jadi di sini perbedaan antara metode periodik dengan metode perpetual yaitu berada di sisi debitnya, di mana di metode perpetual itu terdapat persediaan barang dagang, sedangkan di metode periodik itu di sisi debitnya terdapat akun pembelian. Selanjutnya, soal transaksi pembelian kredit, yaitu pada tanggal 12 Maret, Net Solution membeli barang dagang secara kredit dari Alpha Technologies senilai $3.000. Syarat 2/N, 30/N. Nah, transaksi dicatat dengan metode perpetual, di mana di debit itu terdapat persediaan barang dagang sebesar 3.000. Nah, di kreditnya, karena dia merupakan transaksi pembelian secara kredit, sehingga timbullah utang usaha atau utang dagang. Sehingga di kreditnya itu ada utang usaha sebesar $3.000. Nah, di slide selanjutnya, kita membahas apabila transaksi ini itu dicatat dengan metode periodik. Apabila dicatat dengan metode periodik, itu di mana di debit itu terdapat akun pembelian sebesar 3.000. Di sisi kredit itu terdapat utang usaha sebesar 3.000. Nah, ditekankan lagi perbedaan metode periodik dengan metode perpetual pada transaksi pembelian itu di mana di metode perpetual di debitnya itu dapat persediaan barang dagang, sedangkan di metode periodik itu di debit terdapat akun pembelian. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke contoh soal diskon pembelian, nah kita bahas dulu teori terkait dengan diskon pembelian. Istilah yang digunakan untuk menyatakan kapan pembayaran barang dagang harus dilakukan disebut syarat kredit. Jika seseorang pembeli diberikan waktu untuk membayar, waktu tersebut dikenal sebagai periode kredit. Nah, syarat kredit yang ada di soal biasanya kita lihat nih faktur senilai $1.500. Nah, syarat kreditnya 2/10, N/30. Nah, artinya di sini di mana jatuh tempo kredit itu selama 30 hari. Nah, apabila sebelum 10 hari itu udah dibayar, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Itu yang maksud dari syarat 2/10, N/30. Nah, di sini jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, jadi ibaratnya jika dibayar sebelum 10 hari atau tepat 10 hari, maka yang dibayar itu cuma sebesar 1.470, di mana itu dikurangi dengan diskon tunai sebesar 2%. Jadi 2% dari 1.500 itu terdapat sebesar $30 diskonnya gitu ya.
Nah, di sini bagaimana jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur? Nah, apabila melewati waktu 10 hari, sehingga yang dibayar tetap 1.500, di mana tidak didapatkan diskon pembelian. Karena syarat dari diskon pembelian itu apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, baru didapatkan diskon pembelian. Berikut merupakan contoh soal diskon pembelian, di mana jika pembayaran dilakukan tanggal 22 Maret, NetSolution mencatat diskon sebagai pengurang dari nilai barang dagang atas pembelian dari Alpha Teknologi. Nah, karena dilakukan pembayarannya pada tanggal 22 Maret, nah 22 Maret ini itu memenuhi syarat kredit, di mana syarat kreditnya itu 2/10, N/30. Jadi NetSolution itu dia membeli barang dari Alpha Teknologi itu tanggal 12 Maret. Sedangkan dilakukan pembayaran itu tanggal 22 Maret, berarti ada 10 hari. Nah, karena pembayaran dilakukan sebelum 10 hari atau tepat 10 hari, makanya dia itu memenuhi syarat kredit. Sehingga akan mendapatkan diskon pembelian. Jadi, jurnal untuk mencatat transaksi dengan metode perpetual, nah di sisi debit itu terdapat utang usaha sebesar 3.000. Lalu di sisi kreditnya itu terdapat kas sebesar, jadi yang dibayarkan itu sebesar utang usaha dikurangi dengan diskon pembeliannya sebesar 2.940. Selanjutnya, diskonnya itu dicatat di sisi kredit itu dicatat sebagai persediaan barang dagang sebesar 60. Nah, 60 ini didapatkan angkanya dari 2% dikali dengan total utang usaha sebesar 3.000. Jadi hasilnya 60. Jadi begini ya, jurnal terkait dengan diskon pembelian apabila memenuhi syarat kredit yang ada. Selanjutnya di slide selanjutnya itu kita membahas bagaimana pencatatan jika dilakukan dengan menggunakan metode periodik. Nah, di sini mencatat transaksi dengan metode periodik apabila perusahaan telah memenuhi syarat kredit sehingga mendapatkan diskon pembelian. Nah, pencatatannya di debit itu utang usaha sebesar 3.000, lalu di sisi kreditnya itu ada kas sebesar 2.940, lalu di kreditnya lagi terdapat diskon pembelian sebesar 60. Nah, angkanya sama ya, tapi di sini nama akunnya yang berbeda di kreditnya. Yang dimana di metode perpetual itu di kreditnya untuk mencatat diskon itu terdapat persediaan barang dagang. Sedangkan di metode periodik mencatat diskon pembelian di sisi kreditnya. Nah, sama angkanya itu sama, di mana 60 itu didapatkan dari 2% dikali dengan total utang usaha sebesar 3.000. Nah, di slide selanjutnya, bagaimana sih pencatatan apabila perusahaan itu tidak memenuhi syarat kredit, di mana pembayaran itu dilakukan setelah 10 hari atau melebihi 10 hari. Di sini jika NetSolution tidak membayar faktur tersebut sampai tanggal 11 April, maka NetSolution akan membayar nilai penuh. Jadi, karena NetSolution itu berutang kepada Alpha sebesar 3.000. Nah, karena dia membayar itu melebihi batas waktu 10 hari, bahkan sampai tanggal 11 April pun itu tidak dibayar,
sehingga dia tidak menerima diskon pembelian. Maka dari itu, transaksi ini dicatat dengan metode perpetual. Di debit itu ada utang usaha sebesar 3.000, lalu di kreditnya itu ada kas sebesar 3.000. Nah, begitu juga apabila transaksi ini dicatat dengan metode periodik, itu sama jurnalnya dengan metode perpetual. Di sini ya, apabila dicatat sebagai metode perpetual, itu utang usaha itu sebesar 3.000 di debit, lalu di kreditnya itu ada kas sebesar 3.000. Soal selanjutnya, pada tanggal 2 Mei, Net Solution membeli barang dagang senilai 5.000 dari Delta Data Link dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi ini dicatat dengan metode perpetual, di mana ntar di debit itu ada persediaan barang dagang sebesar 5.000, lalu di kredit itu ada utang usaha sebesar 5.000. Ini ya jurnalnya. Nah, apabila transaksi itu dicatat dengan metode periodik, nah di mana diketahui bahwa perbedaannya di saat ada pembelian kredit itu di debit, di mana di periodik itu dicatat pembelian sebesar 5.000, lalu di kreditnya itu utang usaha sebesar 5.000. Selanjutnya, transaksi untuk retur pembelian. Pada tanggal 4 Mei, Net Solution mengembalikan barang dagang senilai 3.000. Nah, transaksi dicatat dengan metode perpetual, itu utang usaha di debit sebesar 3.000, lalu di kreditnya itu persediaan barang dagang itu sebesar 3.000. Nah, di slide selanjutnya, bila dicatat transaksi ini dengan metode periodik, di mana jurnalnya utang usaha sebesar 3.000, lalu itu di debit, lalu di kreditnya itu terdapat retur pembelian sebesar 3.000. Selanjutnya, untuk transaksi potongan pembelian, pada tanggal 12 Mei, Net Solution membayar jumlah yang jatuh tempo. Nah, jadi di sini, di mana diketahui bahwa Net Solution itu membeli persediaan pada tanggal 2 Mei. Nah, dan dia akan membayar tanggal 12 Mei, sehingga ada jangka waktu 10 hari. Nah, 10 hari itu termasuk dalam syarat kredit, sehingga Net Solution mendapatkan potongan pembelian atau diskon pembelian. Nah, transaksi ini dicatat dengan metode perpetual, di mana di debit itu ada utang usaha sebesar 2.000. Nah, 2.000 didapatkan angkanya dari, kan dia membeli tanggal 2, itu sebesar 5.000. Nah, lalu tanggal 4 Mei itu dia mengembalikan pembeliannya sebesar 3.000. Sehingga utang usaha yang masih ada itu sebesar selisihnya 5.000 dikurangi dengan 3.000. Jadi hasilnya 2.000. Lalu di sisi kreditnya itu ada kas sebesar 1.960. Nah, itu didapatkan dari 2.000 dikurangi dengan diskon. Karena dia memenuhi syarat kredit untuk mendapatkan diskon, sehingga dia mendapatkan potongan pembelian. Nah, selanjutnya di sisi kreditnya juga terdapat diskon, di mana dinamai dengan akun persediaan barang dagang sebesar 40. Nah, 40 ini didapatkan angkanya dari 5.000 yang merupakan pembelian persediaan dari Deltanet pada tanggal 2 Mei sebesar 5.000, lalu dikurangi dengan pengembalian dari Solusinet
itu pada tanggal 4 Mei sebesar 3.000 dikali dengan 2%, yaitu sebesar 40. Jadi di sini biasanya itu banyak yang salah, karena di jurnal ini biasanya orang mencatat utang usahanya sebesar 5.000. Dia lupa bahwa telah dikembalikan, ada barang yang sudah dikembalikan, maka dia mencatat 5.000, padahal utang usaha yang seharusnya ada tanggal 12 Mei itu hanya sebesar 2.000, yang merupakan didapatkan hasilnya dari pembelian tanggal 2 Mei sebesar 5.000 dikurangi dengan pembelian sebesar 3.000 di tanggal 4 Mei. Seperti itu ya. Jadi harus teliti lagi mengenai berapa sih utang usaha yang benar-benar ada gitu. Nah, karena akan berdampak juga terhadap untuk mencari diskonnya. Misalnya kalau tetap utang usahanya 5.000, jadi kan diskonnya 5.000 dikali 2%, jadi hasilnya 100 ya. Padahal hasil yang benarnya itu 5.000 dikurangi dengan pengembalian 3.000 dikali dengan 2%, hasilnya 40. Begitu ya. Nah, apabila transaksi tadi itu dicatat dengan metode periodik, itu di mana di debitnya itu ada utang usaha sebesar 2.000, lalu di sisi kreditnya ada kas sebesar 1.960, lalu juga ada diskon pembelian atau diskon pembelian sebesar 40. 40-nya jadi angkanya sama ya, sama jurnal yang telah kita bahas tadi dengan metode perpetual. Itu angkanya didapatkan dari 5.000 dikurangi dengan 3.000, hasilnya dikali dengan 2% diskonnya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.